Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ditulis dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat atau meninggal. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid beliau yang terdiri dari para biku dan umat awam. Responnya begitu mendengar Sang Buddha wafat, bisa saya kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka belum bisa menerima, tidak langsung bisa menerima. Sebagai akibatnya, mereka tidak langsung bisa menerima. Ditulis dalam kitab suci, ada yang berguling-guling di tanah dengan mengatakan, terlalu cepat Sang Buddha meninggalkan kita. Sang Buddha tidak boleh mati. Sang Buddha sangat dikeluhkan oleh dunia ini. Karena merenung seperti itu, secara batin pikiran mereka menderita, secara fisik pun mereka menderita karena dikatakan ada yang berguling-guling di tanah, memukuli badannya, mengatakan Sang Buddha tidak boleh mati. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah para biku yang begitu mendengar Sang Buddha wafat, mereka langsung bisa menerima. Mereka merenung, tanpa kecuali Sang Buddha pun manusia yang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum ketidakabadian, yaitu kematian. Mereka merenung seperti itu, mereka menerima, mengikhlaskan kepergian Sang Buddha. Kita yang hadir di sini tentunya lebih banyak dalam kelompok yang pertama. Ketika salah satu anggota keluarga yang sudah berkumpul sekian puluh tahun meninggal, pasti tidak bisa langsung menerima, karena kita masih manusia biasa. Kita berpikir orang-orang yang kucintai tidak boleh berpisah, orang-orang yang berjasa kepadaku tidak boleh pergi, tidak boleh mati. Namun bagi kelompok yang kedua tadi, yang terjadi biku-biku yang telah mencapai kesucian, bahwa menyadari bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta adalah tidak kekal adanya, semua harus tunduk pada hukum kematian, karena sudah menjadi ciri dari sifat dunia ini. Kematian meratakan semua. Kemarin waktu belum tutup peti, keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat di situ ada beberapa pelajaran-pelajaran tentang kematian. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat beberapa ukuran-ukuran kitab peti mati. Ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati bisa terjadi kapanpun. Di saat kecil, ya, masih kecil pun bisa mengalami kematian. Remaja, bahkan orang tua pun juga banyak mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama. Umur seseorang tidak menjamin seseorang ingin bertahan hidup terus. Kemudian pelajaran yang kedua, kita bisa melihat di tempat penjualan peti ada beberapa atribut keagamaan yang ditempelkan di peti mati. Ada ditempeli salib, ada atribut dari Konghucu, dari Taoisme maupun dari Buddha. Bisa disimpulkan, kamu mau beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian di tempat penjualan peti kita bisa bertanya, ada harga-harga yang berbeda di situ. Ada yang harga murah, harga sedang, harga mahal. Penjual peti mati sudah tahu juga kamu punya status ekonomi apapun juga bisa mengalami kematian. Orang miskin bisa mati. Terbukti sudah disiapkan peti mati harga yang murah. Yang
menengah maupun konglomerat pun juga bisa mati. Terbukti sudah disiapkan peti mati yang harga ratusan bahkan miliaran. Jadi kematian meratakan semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara umum kematian sering kita mengatakan dipanggil Tuhan, dipanggil yang di atas. Di dalam Buddha Dharma atau ajaran Sang Buddha disebutkan ada beberapa penyebab kematian, kenapa seseorang bisa meninggal. Untuk menjelaskan ini, Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilin itu karena 4 kondisi, 4 hal. Yang pertama, api lilin atau pelita bisa mati karena kehabisan minyaknya, itu apinya mati. Kemudian kehabisan sumbunya, apinya mati. Kemudian bersamaan, ya, minyak dan sumbu bersamaan habis, apinya mati. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan bahwa di dunia ini ada beberapa orang yang meninggal karena faktor batas usia rata-rata itu sudah habis. Batas usia rata-rata kurang lebih saat ini 70 sampai 75 tahun. Kemudian bisa juga mati karena energi yang produktif atau karma produknya telah habis. Kemudian yang ketiga, secara bersamaan itu juga mengalami kematian. Yang keempat, karena tertiup angin, mungkin karena satu penyakit atau virus-virus tertentu. Secara pasti Bapak Ibu, kita manusia biasa tidak tahu penyebabnya karena apa. Namun yang terpenting adalah di saat keluarga meninggal, di kalangan umat Buddha dikenal istilah dengan pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang diperbuat yang masih hidup, keluarga yang masih hidup ini bisa membantu perjalanan arwah atau mengkondisikan arwah itu mempunyai tempat yang bahagia, alam surgawi, yaitu dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa dapat kita lakukan. Yang pertama tadi, kita telah membaca kitab suci. Kitab suci kita renungkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita. Itulah kebajikan-kebajikan, itulah kebijaksanaan-kebijaksanaan para Buddha. Apa kita pahami akan mencerahkan kita. Bisa saja yang meninggal sudah masuk alam bahagia, namun kita yang ditinggalkan rasanya belum bisa menerima. Dengan pemahaman yang benar, penyadaran itu cepat akan kita pahami dan kita bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergian beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyambung penjelasan yang kemarin tentang rumah-rumahan di kanan kiri beliau, di samping sebagai bentuk penghormatan, harapan-harapan yang hidup kepada yang meninggal, rumah-rumah itu besok akan dibakar, ya, sebagai simbol agar beliau tidak melekat lagi terhadap hal-hal duniawi. Apa yang pernah dipunyai di dunia ini, mereka itu sudah dibawakan semua, sehingga tidak sebagai penghalang untuk kelahiran-kelahiran berikutnya, karena kemelekatan sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, maknanya diperlihatkan kepada keturunan, kepada anak-anaknya untuk dihormati. Warisan-warisan dari orang tua jangan jadi bahan untuk ketidakrukunan, ketidakharmonisan antar saudara. Hendaknya dikembangkan, hendaknya berpikir untuk memperbesar, untuk memperbanyak, lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Itulah mewarisi dari orang tua kita yang telah tiada. Semoga Bapak Ibu dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki beliau, dengan niat baik dan rasa tinggi dari putra-putri beliau dan siapapun yang ikut berdoa ini, arwah beliau benar-benar terkondisi setelah di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup dan keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan Bapak Edi Yusuf, semoga jalan yang keluar terang dan lapang dan keluarga besar segera mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.
Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa ini. Sebelumnya kita limpahkan jasa kebajikan dengan dibuka buku puja baktinya halaman 36. 36 nanti titik-titik kita baca 3 kali mendiang almarhum Bapak Edi Yusuf ya, sebanyak 3 kali ya. Baris keempat ya, kita baca bersama. 36. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi almarhum Bapak Edi Yusuf. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Bapak Edi Yusuf. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi mendiang Bapak Edi Yusuf. Semoga jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah para sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa telah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan doa pelimpahan jasa dengan menghadap peti jenazah, menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.